Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Radio Suara Jombang FM. Selamat berjumpa kembali. Anda yang sekarang ini sedang pantau channel YouTube @Radio Suara Jombang. Apa kabar? Semoga sehat senantiasa dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Pagi ini kita hadir bersama dengan kawan-kawan dari Putra Putri Batik Jombang 2020 menyongsong 2026 ya, karena ini kabarnya untuk beberapa waktu depan nanti akan ada pemilihan Putra Putri Batik 2026 bersama dengan GM Manajemen. Nah, yang hari nanti kita akan bahas serba-serbi tentang pemilihan Putra Putri Batik 2026. Saya Dina Ahmad bersama dengan Anda selama sekitar 45 menit ke depan, nanti akan juga memberikan kesempatan untuk Anda semuanya berkolaborasi dengan kami, bisa memanfaatkan 871717 atau juga langsung chat dan juga telepon di nomor WhatsApp kami ya. Sekali lagi program ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi. Dan sudah bersama dengan saya Putra Batik Jombang 2025, Kak Vicky Vihartanto. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Vicky. Selamat pagi juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Baik. Pakai batik ya? Itu pakai batik ya? Iya, pakai batik. Lihat sih. Kombinasi batik Jombang gitu ya. Batik Jombang, kemudian ada warna polos abu-abu ya. Apa itu? Biru. Biru ya itu? Ya, biru. Biru kayak abu-abu deh. Terus itu kena cahaya kali ya. Terus sama oranye. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Vicky. Terus kemudian ada Kak Yunus Amitai, founder GM Manajemen, penyelenggara pemilihan Putra Putri Batik Jombang 2026. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yunus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Putra Putri Batik, saya baru dengar nih. Emang betul? Betul, karena kita baru tahun kedua pemilihan Putra Putri Batik Jombang. Ini tahun kedua? Ya. Berarti pertama tahun 2025. Itu baru ada Putra Putri Batik. Ya, baru berdiri Putra Putri Batik Jombang 2025. Saya dengar ini Putra Putri Batik ini apa bedanya dengan pageant-pageant yang lain? Oke, kalau dari Putra Putri Batik Jombang sama pageant lain itu kita tidak hanya menampilkan di pesona diri, tapi kita juga membawakan salah satu warisan budaya yang diakui UNESCO, Batik Jombang, ke kancah nasional gitu. Ini sih yang saya kemarin melihat ini Putra Putri Batik, berarti memang ada kekhususannya di situ ya. Betul. Membawa batik Jombang. Kita tahu batik Jombangan itu adalah sesuatu kekayaan tak benda, apa ya? Kekayaan tak benda ya istilahnya, atau benda apa? Ya, warisan tak benda gitu ya. Warisan budaya tak benda gitu. yang itu kaya banget gitu, dan itu harus benar-benar kita warisi, harus benar-benar kita jaga juga sampai kapanpun gitu ya. Batik Jombangan, orang kalau ngomong tentang batik Jombangan itu pasti yang digambarkan dalam pikirannya apa sih? Batik Jombangan itu apa ya? Ya gimana? Batik Jombangan tuh awalnya saya pikir Jombang nggak punya kekhasan tersendiri, kayak khusus gitu. Ternyata setelah dipelajari, telah dicermati, ternyata banyak banget di Jombang tuh motif-motif yang unik dan khas gitu. Iya, memang kalau ngomongin tentang batik itu kalau tidak tahu secara langsung dipikirnya Jombang nggak punya. Ya, gitu. betul. Tapi ternyata punya loh, banyak banyak. loh. Perajin batik di Jombang itu juga banyak banget, dan motif-motifnya itu juga banyak banget. Baik, saya balik lagi ke GM Manajemen. GM Manajemen ini penyelenggara Putra Putri Batik Jombang gitu ya. Ini apa motivasinya kemudian bisa terbentuk GM Manajemen ini? Kami awalnya itu secara pribadi, terus kemudian kami secara pribadi gimana? Individual. Jadi Kak Vicky, Kak Yunus ya? Iya, Mario sama ada salah satu Mario lagi. itu siapa? Saya.
Mario itu saya. Oh. Ada satu lagi rekan Apa saya. Kak Yunus ini panggilannya Mario. Mario, Oke, Kak betul. Mario. Oke. Kak Mario, terus saya ada rekan kerjasama sama rekan Hah? saya, Gansar namanya. Hah? Gimana ya biar pemuda-pemudi Jombang itu terkenal di Jawa Timur gitu kan. Akhirnya kemarin tuh ada pembukaan City Director di Putra Putri Batik Jawa Timur untuk kota kabupaten se-Jawa Timur. Akhirnya saya sama rekan saya Gangsar nih kayak kita coba aja kali ya kita buka pemilihan Putra Putri Batik Jombang. Ya nantinya kita akan membawa batik Jombang untuk memperkenalkan ke tingkat nasional dan se-Jawa Timur tuh kan lumayan juga buat Wah, membangun keren apa banget namanya ini. semangat buat pemuda-pemudi Jombang kayak oh ternyata kota kelahiran saya Kabupaten Jombang tuh punya banyak sekali motif-motif yang sangat keren dan nggak kalah menariknya di kota-kota lain gitu. Wah, keren banget ini pikiran yang sangat cerdas dan cemerlang begitu ya. Betul. Dan misinya sangat mulia sekali loh, sangat mulia dan sangat keren Amin, banget. amin. Karena ada satu apa ya kekayaan milik Jombang yang Betul. memang harus di up begitu. Betul. Tapi memang kalau di Jawa Timur ada ya putra putri batik Jawa Timur Ada begitu. Putra Putri Batik, Batik Jawa Timur udah pemilihan ke-4 tahun ini kalau nggak Keempat? salah. Keempat. Oke. Dari 2021 kalau nggak salah ya. Baik, Kak Mario udah sejak tahun 2024 ya ada official Putra Putri Batik Jombang dan pastinya ada dong. Yang di depan saya ini adalah Putra Batik Jombang 2025. Kak Vicky berarti terpilih udah sejak kapan Kak Vicky? Dari tahun kemarin sih Bu ya tepatnya, tahun 2025 ya itu. Pada bulan Apa? Juni. ya bulan Juni. Bulan Juni. Berarti masa apa namanya istilahnya? Masa Masa jabatannya Sampai terpilihnya Putra Putri Batik Jombang pada tahun 2026 ini. setahun gitu ya? Ya. 1 tahun. Oke. Putra Batik Jombang 2025 dipegang sama Kak Vicky Vihartanto. Pastinya ada putri dong. Ada. Ada. Putri. Siapa putrinya? Putrinya itu Griselda dari SMK 1 Jombang. Oh, Kak Griselda Griselda, ya. dari SMK Negeri 1 Jombang. Baik. Nah, sebagai seorang putra batik Jombang, tentu tugasnya tidak ringan. Mudah ya. Tidak ringan itu membawa nama batik Jombang ke kancah provinsi maupun nasional maupun internasional. Betul. Benar nggak kayak gitu? Betul Bu. Gitu. Apa yang kemudian menjadi latar belakang memilih Kak Vicky ini menjadi putra batik Jombang? Oke. Latar belakangnya itu adalah kita ingin membawa pemuda-pemudi Jombang tuh bisa unjuk gigi, unjuk taring di tingkat yang lebih tinggi karena Jombang sendiri kan yang kita tahu hanya duta pariwisatanya saja, pariwisata ya. Iya. Dan itu pun menyongsong untuk pariwisata, lebih ke pariwisata. Dan kita mau kayak batik Jombang ini harus maju nih, gitu kan, harus dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar maupun di Jawa Timur sendiri. Kira kita bikin komitmen nih, kamu mau nggak menjadi putra putri batik Jombang 2025 dan membawa batik Jombang di kancah nasional nanti gitu kan, biar Jombang itu terkenal akan batik itu. Oh ternyata Jombang tuh banyak sekali motif-motif batik yang keren-keren gitu kan. Kira dia bersedia komitmen, terpilihlah Vicky gitu kan. Kita screening ada beberapa orang sebenarnya, terus kita audisi online. Jadi kita audisi via call WhatsApp sama di Zoom gitu kan. Saya kira terpilih 2025 Vicky Sama Grisela itu ya. Betul. Oke. Nah, selama menjabat sebagai putra batik 2025 sampai dengan sekarang, apa yang sudah dilakukan, Kak? Yang sudah dilakukan tepatnya yaitu belajar membatik di salah satu pengrajin batik yang ada di Jombang, tepatnya di Batik Colet, Bu. Batik Iya, Colet. yang ada di Jati Batik Pelem. Colet mana? Oh, Jati Pelem. Iya, Jati Pelem. Oke. Itu saja? Selain itu? Dan juga memperkenalkan batik-batik di kayak di sekitaran acara event-event gitu juga. Caranya untuk memperkenalkan seperti apa?
Dengan cara? Dengan cara ya memperkenalkan ini, coba ya kayak batik kangkung kan. Batik kangkung ini kan, Batik kangkung itu yang mana? ini batik kangkung. Oh, yang Ini dipakai seperti sama ya. Mario ya? Iya, betul. Ini batik kangkung Motif namanya. ya, Iya. Motif kangkung. sama jombangan. Ada lambang J di sini yang kita tahu di alun-alun itu Oh, ada yang lambang lambang J lambang gitu. Jombang Santri itu tah? Iya, betul, Oh, Jombang oke. Santri. Oh, itu di bawahnya? Di bawahnya betul ini. Oh, oke. Nice. Terus kalau yang dipakai sama Kak Vicky itu motif apa tuh? Ini kebetulan motif kontemporer. Kontemporer namanya. betul. Motif kontemporer. Itu dengan desain yang cakep juga tuh. Desainnya. Itu kayak base cap gitu ya? Iya, Iya, betul. betul. Beskap tuh. Itu modelnya base cap. Ini yang belakang batik. Batik juga ya. Yang belakang batik, Sama, yang depan itu seperti kombinasi ini, antara iya. batik dengan polos warna apa sih? Merah bata ya? Iya, merah bata sama biru. Merah bata sama biru abu-abu SMA tuh kayaknya. Iya nggak sih? Iya, mirip-mirip gitu ya. Betul. Iya. Kalau ngomong biru nanti aku buta warna. Betul. Baik, jadi memperkenalkan batik ke masyarakat luas. Iya, betul, Bu. Begitu. Soalnya kan banyak juga pemuda yang tidak mengerti akan batik ini sendiri kan. Oh, terutama Iya. ke pemuda ya. Iya, pemuda. Betul. Karena sekarang itu pemuda-pemudi kan karena era globalisasi semakin meningkat ya, kayak jadi kayak apa sih kok kuno banget gitu loh. Kepikirannya anak muda kan kayak aduh batik itu lama sekali gitu loh, kayak kayak orang tua gitu kan. Itu real ya. Real banget. Anak muda itu biar ngelihat nggak di- batik jadi kayak orang tua. Iya, betul, betul. real banget. Itu karena teman-teman kita sendiri kan juga karena Korea Bu ya. Jadi tergerus gitu kan sama budaya Korea. Budaya gitu asing kan. gitu kan. Makanya dari pakaian Vicky ini kan kita bisa memadukan batik, modernisasi sama kelawasan. Dimana yang kelawasan itu kan kita ambil dari baju beskap yang dimodifikasi itu sama batik itu. Jadi kayak terlihat seperti modern. Kita membawa batik itu tidak hanya kuno nih, enggak. Kita bisa loh membawa batik dengan sekeren ini dengan pakaian dan modifikasi yang kita buat gitu. Berarti ini para pecinta batik semua dong. Lumayan. Seberapa sering kalian pakai batik sih? Kalau Mario sendiri, Mario kan kerja, jadi setiap hari Kamis tuh pakai Pasti pakai batik ya? Betul. Kalau di tempat kerja Kalau Vicky? saya setiap hari Jumat, Bu. Setiap hari Iya, Jumat. seluruh karyawan pakai baju Pakai batik. Iya, betul. Selain bekerja? Saya bekerja tuh saya di hari Minggu karena Hari saya kan Minggu. ibadah ya di gereja tuh kan pasti Pakai saya batik. selipkan 1 bulan kadang 3 kali itu Pakai batik. betul. Kalau Vicky? Ya kayak seperti di kondangan Kondangan. iya, betul. Pasti pakai batik ya Pakai kalau batik, kondangan ya. iya. Kadang sholat Jumat kan juga biasanya batikan kan dengan rapi gitu Iya. kan. Kalau nggak pakai putih, pakai koko ya pakai Batik. batik gitu ya. Jadi sebenarnya batik itu menjadi satu pakaian yang fleksibel gitu ya, tidak hanya di acara-acara resmi saja. Ya, betul. Tinggal itu modelnya aja yang bisa disesuaikan gitu ya. Betul. Oke, selain menunjukkan kepada khalayak akan keberadaan batik Jombang, apa yang sudah dilakukan sama putra-putri batik Jombang ini? Apakah mungkin sudah mengikuti kegiatan pemilihan putra-putri batik di tingkat yang lebih tinggi? Ya kemarin itu kita putra-putri batik Jombang 2025 tuh sudah melaksanakan pemilihan di putra-putri batik Jawa Timur. Di bulan Juni itu di Surabaya. Juni 2025. 25 di Surabaya gitu. Jadi kita sudah mengirimkan satu pasang putra-putri di tingkat nasional. Gitu. Ini berarti yang dikirimkan Vicky Vicky sama Grisela. Iya. Oh gitu. Gimana pengalamannya Kak? Boleh dong diceritakan kalau yang di Jawa Timur sama yang di nasional pasti lebih seru dong? Pengalamannya ya kan baru pertama juga ikut pijen kayak gini kan, Bu, acara-acara kayak gini. Jadi ya bisa bangga gitu, bisa membawa batik juga di kancah provinsi gitu. Agak deg-degan juga sih sebenarnya. Itu di provinsi. Provinsi semua kabupaten ikut? Iya, sekitar ada kurang lebih 15 kalau nggak salah. Dari Bangkalan ada, Malang, Gresik, terus Blitar, Ponorogo,
Sampang, Bojonegoro. Bojonegoro, Tuban. Itu kemarin pas waktu kakak ikut pemilihan putra-putri batik di Di Jawa Jawa Timur itu pakai membawa batik yang motif apa? Kemarin itu kita bawa motif kangkung yang saya pakai Kangkung, tadi. Ya, betul, itu yang ya. dipakai Kak Kita Mario ini. memperkenalkan Mm-mm. motif kangkung. Ternyata tanaman sayuran juga bisa dijadikan untuk motif batik. Karena di Jombang daerah mana itu ya Bu ya? Mabul. Penghasil Ya, di daerah Daerah- Mabul, Kecamatan Mabul Kudu. kangkung terbesar. Kudu. Iya, Kudu. Ya, Kudu. Mabul, Iya, Mabul. namanya Mabul. Iya, Desa Desa Mabul. Mabul, betul. Oke. Itu pengekspor kangkung terbesar Hah? kedua apa ketiga gitu kalau nggak salah. Pengekspor. Betul Oh ya, kangkung itu. keren banget tuh. Oh, terus kemudian itu dipakai motif kangkung itu. Jadi kemarin Vicky pakai motif kangkung. Iya, betul. Di model gimana? Kemeja biasa. Ya, ini Kemeja saya pakai. biasa. Yang dipakai Kak Mario. Oh, ini. Iya, seperti ini. Saya pinjamkan baju saya. Kalau Grisela pakai apa? Sama motif juga. kangkung juga. Sama, Motif kangkung aja. Nah. Dibikin model gimana? Dibikin dress Mm-mm. di atas lutut terus Mm-mm, warna kuning, kombinasi warna kuning mm-mm. gitu. Itu Wah, dress keren. biasa sih. Dress biasa gitu ya, Biasa, tapi Ya, sangat lebih elegan mempesona gitu. dan elegan gitu. Oke. Ngomong-ngomong, yang sudah diutak-atik udah berapa motif nih dari batik Jombangan ini? Untuk saat ini baru dua Dua. yang diotak-atik. Motif apa? Kangkung, Kangkung sama, sama? motif Jombangan. Jombangan itu yang Jombang tuh yang Jombang Santri sama Oh, ada Candi Rimbinya. yang ada Candi Arimbi, bukan Iya, yang ringin contong itu, bukan? Ringin Contong belum. Candi Belum. Rimbi barusan. Candi Rimbi sama Jombang Santri itu. Nanti bakal kita explore lagi pesona Jombang yang nanti ada kopi dari Wonosalam itu, Betul. cengkeh Tembakau. gitu-gitu, tembakau. Emang motifnya kan banyak kan? Iya, banyak banyak banget. Ternyata banyak banget Jombang punya motif batik. Hmm. Motif batik yang asli Jombangan tuh biasanya orang ngelihat itu yang ini ada ringin contongnya pokoknya. betul. Pokoknya yang ada ringin Iya, contongnya tuh biasanya wah ini Jombangan, Jombang. ini Soalnya kan Jombangan. ikon dari kota Jombang. Landmarknya kan Jombang. Iya itu. betul banget. Yang awal-awal sebelum ringin contong itu yang batik Arimbi ya, Iya. yang gambar Candi Arimbi Betul. itu yang juga populer banget. Tapi setelah itu juga muncul banyak banget motif-motif lain yang bisa dipadu-padankan begitu. Betul. Jombang kan sendiri juga punya air terjun Tretes ya Bu ya. Mm-mm. Nah kemarin tuh saya juga ikut pageant juga di Jawa Timur juga. Terus saya bawakan juga dengan kombinasi Candi Arimbi. Candi Arimbi sama pesona Jombang tuh ada gunung air terjun Tretes sama Oh. perkopian dan kayak perkebunan di Wonosalam itu saya bawakan. Oh gitu. Oh, motif Tretes juga ada ya? Ada. Oke, Ternyata ada. cakep. Malah jadi bagus dibikin baju Batik. yang modern tuh kayak ternyata keren juga ya. Oke, Kak, keberadaan putra-putri batik Jombang ini tentu saja diharapkan nanti bisa memberikan pengaruh yang positif ya, terutama kepada anak-anak muda Muda, agar iya. mereka lebih suka memakai Batik. ageman batik ya, gitu kan. Betul. Nah, sejauh ini bagaimana respons dari anak-anak muda itu? Sejauh ini sangat diterima ya Bu ya. Sangat Tapi diterima. pelan-pelan mereka tuh menerima kayak hadirah batik itu masih belum banyak yang pakai batik untuk nongkrong kayak ngopi gitu-gitu. Tapi ada beberapa yang sudah Nih ketawa melaksanakan. nih, ketawa nih kelihatan ini. Kalau misal nongkrong pakai batik kayaknya gimana gitu. Habis kondangan biasa kayaknya ya. Iya. Tapi kita sudah Mario sendiri sudah melaksanakan itu karena waktu Mario tinggal di Cirebon juga kita nongkrong pakai batik kayak kadang janjian Tapi kita gitu. aman gitu ya, keren ya. Keren banget. Buat Keren. opini juga keren banget. Kadang nanti kita kombinasi kain diapain dilipet-lipet kayak gitu-gitu. Mm-mm. Ternyata sekeren itu kita. Ini kan baru ya, bisa dibilang baru karena baru sekitar 2 tahunan Iya, ini. tahun kedua ya. Bagaimana dukungan pihak yang berwenang? Ya, pada tahun ini pemilihan putra-putri batik Jombang ini dapat
support dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Wah, alhamdulillah luar biasa. Tentu saja ini harus support ini karena mau tidak mau ini juga sangat membantu untuk mengangkat potensi Jombang sendiri gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini di tahun 2026 sudah ada rencana untuk membuka pemilihan Sudah. lagi? Pendaftarannya Sudah buka, Bu. Udah dibuka Iya, ya? sudah. Sampai tanggal Dibuka 21 sejak Februari. 10 Januari sampai 26 Februari. Oke. 26. Iya. Sampai 26 Februari ya. Itu pendaftarannya. Ya. Syaratnya apa saja? Syaratnya berdomisili di Jombang, Mm-mm, pemuda terus? di Jombang. Heeh. Yang utama pecinta batik Heeh. dan mau belajar tentang wawasan batik yang ada di Jombang. Oke. Nggak susah-susah sih Bu syaratnya. Usia, Yang penting usia? mau. Usia dari 16 sampai 30. 16 sampai 30. Oke. Baik. Terus ada spesifikasi tertentu misalnya kayak lookingnya seperti apa? Kalau looking kita nggak ada yang tersudutkan, cuma kita memilih dan mencari orang yang mencintai dan mau melestarikan batik itu sendiri. Karena kalau kita tidak mencintai itu kan sama aja ya, kayak habis pemilihan, halah ya udahlah gitu. Kayak Habis pemilihan udah. hilang Nggak ada biasanya kan. kelanjutannya. Kayak, ya udahlah. Syaratnya sebenarnya itu ya harus cinta Betul. kepada batik gitu. Betul. Biar batik mendunia kan lebih keren gitu ya. Kalau nggak gitu nggak ada ruhnya. Ya, Nggak ada. Hanya cuma ya udah nih aku ikut. kayak habis itu ikut-ikutan aja selesai, gitu. Gimana membuktikan kalau calon putra putri batik ini cinta terhadap batik? Apa Kan buktinya? akan ada Kuesioner apa? kayak wawancara gitu, wawancara sama bakat gitu Bu. Di rondon pendaftaran putra putri batik Jombang ini. Jadi kayak semacam psikotes gitu ya. Ya. Terus ya Membuktikan interview lah dibilangnya. interview, ada interview. Seberapa besar kamu cinta batik? Udah punya batik berapa? Di rumah banyak Bu. Kayaknya setengah lemari ada kalau di rumah. Itu kalau Mario ya. Iya. Karena dulu tinggal di Cirebon kan juga kota batik ya. Terus Mi kan terkenal batik. Jadi saya kumpulkan. Sebenarnya dari saya beberapa pecinta batik dari kecil Bu. Semua di Nusantara punya di rumah. Jadi ada satu kontainer itu Isinya? khusus batik, isinya dari Wow. Bali, Kalimantan, terus Sumatera Utara itu ada di situ. Nah ini asli pecinta batik kalau ini. Jadi dari pindah ke Jombang itu kayak pengen nih mencari potensi batik di Jombang tuh ada nggak gitu kan? Karena guru-guru kadang di sekolah itu kan, Maria bawa ya ada di Jombang. Aduh apa ya gitu kan? Kadang tanya ke mama atau ke nenek kan tanya, ada nggak sih Nek ini batik Jombang? Aduh nggak ada. Loh, emang ya. Akhirnya saya pindah ke Jombang mencari tuh potensi-potensi batik di Jombang, ternyata ada juga ya. Ternyata pengusaha batik di ada. Jombang. Betul. Nah ini kan yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman GM Manajemen Putra Putri Batik Jombang itu, bahwa ternyata masih belum semua orang Jombang itu tahu bahwa Jombang itu punya batik, Betul. gitu loh, punya gitu loh. betul. Apalagi kalau kita terkhususkan batik kayak Rimbi gitu, kita kan baru tahu juga. Orang-orang Jombang tuh nggak semua tahu tentang ya tuh motif batik yang khusus Betul. Jombang gitu Bu. Jangan dikira batik itu cuman punyanya Pekalongan sama Jogja, Cirebon itu aja. Jombang itu punya gitu loh. Ternyata lebih keren, lebih bagus loh. Lebih keren, lebih bagus. Oke. Baik, balik lagi ke pemilihan putra putri batik Jombang 2026. Syaratnya itu tadi ya. Iya betul. Terus setelah itu rundown acaranya atau Acaranya masih itu nanti kita ada sebelum itu? seleksi administrasi. Habis itu ada Itu kapan seleksi administrasinya? Itu selama pendaftaran ini, jadi di screening dulu administrasinya. Habis itu kita ada tes interview, wawancara dan bakat. Itu di tanggal 5 apa? April. 5 April. Terus Kemudian setelah itu kita ada langsung di grand final tanggal 2 Mei 2 Mei 2026 itu grand finalnya. Nanti untuk grand final diambil berapa? Insya Allah diambil 15 pasang. Ya, 15 betul. pasang, betul. 15 pasang, berarti 15 laki-laki, 15 perempuan, kemudian nanti diambil satu atau Diambil berapa? satu Winner winner Putra putri batik Jombang dan 2020. putri batik gitu ya.
gitu. Oke, syarat administrasi apa saja, Kak? Administrasi itu kita melampirkan CV, kita biar kita tahu nih hobi dan pengalaman organisasi itu juga penting kan. Habis itu ada kita mengirimkan foto biar tahu nih oh ini orang-orangnya gitu kan. Itu Fotonya setengah badan, full body. sama paspor. full body. Betul. Oke, terus Itu aja sih sebenarnya, sama KTP terutama. Kalau yang belum punya KTP itu kan bisa surat domisili atau enggak rekomendasi dari sekolah. Gampang ada sih. rekomendasi dari sekolah juga kalau masih sekolah? Bisa. Oke, baik. Jadi kalau usia 16 sampai dengan 30 berarti kan masih usia-usia sekolah sampai dengan kuliah gitu kan. Betul. Kuliah sampai lulus. Iya, kerja Kerja nih termasuk contohnya Kak Vicky nih yang udah kerja kan. Iya, Udah kerja. Lah si Grisela nih masih sekolah nanya. betul, iya. Tapi nggak apa-apa banget gitu. Karena ini menjadi bukti bahwa anak-anak muda itu sudah mulai peduli terhadap kekayaan daerah ada di Jombang. sendiri gitu. Wah, terima kasih sekali untuk Bu Ani di Jombang ini ya. Assalamualaikum Mbak Ninda, saya mendengarkan radio podcast episode serba-serbi pemilihan putra-putri batik Jombang. Saya mengapresiasi pemuda Jombang yang tergerak mempromosikan batik. Terima Sukses kasih. selalu untuk Amin, putra-putri amin. batik Jombang, luar Amin. biasa. Ini memang harus ada ini ya, ada orang-orang kayak kalian ini yang memang benar-benar punya niat baik untuk mempromosikan Jombang. Amin. Jombang melalui batik-batiknya Batik, gitu. Jadi teman-teman mitra radio Suara Jombang FM, anak-anak muda silakan bisa bergabung untuk pemilihan putra-putri batik Jombang 2026 dan ini udah dibuka ya pendaftarannya. Bisa buka IG-nya ya. Instagram Putra Putri Batik Jombang 2026. Itu nanti ada informasi-informasi yang lebih lanjut terkait link pendaftaran, terus persyaratan-persyaratan dan kalaupun mau bertanya-tanya terlebih dahulu itu ada kontak personnya sama bisa Oke. DM di Instagram juga. Nanti ada briefing kan sebelum pemilihan itu? Ada pastinya ada briefing terkait pelaksanaan gimana, terus nanti apa aja sih yang harus dipersiapkan peserta nanti gitu. Tapi saya pengen tahu juga benefitnya misalnya ikut putra-putri batik, pemilihan putra-putri batik ini. Benefitnya sangat banyak sekali Bu. Pasti banyak ya, Banyak pasti banget. banyak. Salah satu nanti kita bisa ikut di acara-acara Dinas Kebudayaan dan Pendidikan. Kemarin tuh kita sudah beraudiensi dan akan ada kegiatan yang dimana putra-putri batik Jombang itu ikut andil. Kita tidak hanya memperkenalkan batik juga, tapi kita nanti memperkenalkan budaya di Jombang. Seperti kayak tarian-tarian tuh kita bisa ditunjukkan. Terus kemudian nanti di tingkat Jawa Timur kita bisa mengikuti kegiatan yang dimana kita bisa memperkenalkan batik Jombang lagi-lagi batik Jombang untuk diperlombakan kayak fashion show dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa mengajak audiens pemuda-pemudi Jombang tuh, ayo kita membawa batik Jombang nih biar lebih luas. Banyak sekali benefitnya. Oke, jadi jangan ragu, silakan bergabung untuk mengikuti pemilihan putra-putri batik Jombang 2026 ini karena ini satu-satunya di Jombang nih. Kalau pageant-pageant yang lain itu kan bersifat umum gitu ya, misalnya kayak putra-putri Guyu Jombang gitu kan general gitu ya, lebih ke pariwisata juga kan. Lebih ke pariwisata. Terus yang apa tadi duta apa? Putri Citra, duta Gen itu kan beda-beda gitu ya, tapi mereka lebih general. Tapi kalau yang ini putra-putri batik ya memang asli untuk batik aja, khusus untuk batik gitu. Jadi nanti pasti ada pengetahuan tentang batik juga kan? Iya betul. Nanti kita ada pemateri juga pas di pembekalan itu kan kita ada pembekalan pemateri dari pengrajin batik terutama itu pasti ada nanti. Jadi kita bisa mengetahui lebih lanjut terkait batik Jombang tuh gimana dan apa aja sih gitu. Baik. Jadi segera mendaftar. Oke. Jadi kalau ngomong tentang batik ini kalau di usia-usia saya, usia-usia teman-teman yang milenial barangkali udah terbiasa gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda Gen Z itu batik menjadi sesuatu yang perlu untuk
dilestarikan. Udah hampir punah nih. Iya, kalau di kalangan Gen Z agak susah untuk mau pakai batik gitu kalau nggak ke kondangan aja. Padahal sebenarnya batik lebih dari hanya sekedar kondangan gitu. Bu Ani, kalau kami mengundang putra-putri batik ini alamatnya di mana atau kontak personnya? Apakah sudah ada binaan dari dinas terkait? Ya, nanti kita bisa kontak di Instagram, Instagram ataupun di email yang tertera di Instagram gitu. Kalau untuk dinas terkait, dinas kebudayaan, kita kemarin sudah beraudiensi juga, sudah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud ya. Ya, kita sudah meminta support dan kebetulan disupport penuh sama dinas kebudayaan. Iya, ini sebetulnya Bu Ani ini yang punya link cukup banyak dengan para perajin batik yang ada di Jombang. Nah, ini dia. Nanti seru banget nih teman-teman bisa mempromosikan batik dari masing-masing perajin itu. Betul. Serius, karena memang banyak banget ya perajin-perajin batik itu mereka punya produk-produknya sendiri, punya kekhasan sendiri dari masing-masing perajin itu. Dan semuanya atas nama Jombang sih, tetapi ini juga akan ada semacam simbiosis mutualisme gitu kan dari teman-teman putra-putri batik ini dengan kawan-kawan perajin batik. Wah, mantap banget nih. Dan nantinya juga itu Bu, apa ya, karya-karya dari pengrajin batik akan ditampilkan saat grand final juga. Oh itu. Iya, betul. Oke, tapi ngomong udah ada kayak semacam kerjasama begitu dengan para perajin? Sudah Nice. ada beberapa gitu kan. Jadi kita menggabungkan. Masih belum keseluruhan tapi ya. Belum. Ya, ambil aja semuanya. Kan ada beberapa pengrajin batik itu yang punya ciri khas ya. Ada batik colet tuh kan dengan kecoletannya. Terus pesona batik Jombangan itu. Sekar Jati itu dengan batik yang pewarna alamnya, pesona batik yang ciri khas tersendiri gitu, warna alam. Gitu. Oke. Baik. Seru. Nanti boleh sama kontak-kontak langsung sama Bu Ani nih. Iya, betul. Siap. Nanti DM aja di Instagram Putra-Putri Batik Jombang. Baik. Kak Vicky sama Kak Yunus, terima kasih sekali untuk hari ini bisa hadir di studio Radio Suara Jombang FM. Semoga ini juga semakin bisa membuka ini ya, link dengan banyak pihak. Karena ini wajib diinfokan kepada seluruh warga masyarakat Jombang. Betul. Biar batik Jombang ini semakin membahana gitu ya. Memuncah ya. Terakhir ada closing statement, silakan dari Kak Vicky dulu. Pesan untuk anak-anak muda Jombang. Ya, pesannya. Kan kita sebagai anak muda kan harus dapat melestarikan dan juga melestarikan budaya yang ada di Jombang, khususnya batik ya. Gitu aja, udah. Harus ya, anak muda harus sama-sama melestarikan batik. Gen Z harus Gen Z, batik gitu. Ya, Mario silakan. Saya singkat aja Bu, jangan melupakan warisan budaya yang sudah ditanamkan sejak dahulu kala, karena dari warisan budaya itulah kita bisa membangun citra diri suatu daerah ataupun Indonesia itu sendiri gitu. Cakep. Terima kasih Mario, terima kasih Vicky. Hari ini sudah berbagi banyak hal dengan mitra Radio Suara Jombang FM, para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube @Radio Suara Jombang. Semoga menambah wawasan dan juga menginspirasi untuk kita semuanya lebih cinta dengan batik, terutama batik Jombangan. Makasih banyak ya. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk kalian, dan jangan lupa pastikan anak-anak muda support dan juga ikuti pemilihan Putra Putri Batik Jombang 2026. Lebih lengkap bisa buka Instagramnya @putraputri batik Jombang. Betul. Ya, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, assalamualaikum. Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Cakrawala untuk kesempatan kali ini membahas tentang putra-putri batik Jombang yang 2026 ini kembali melakukan pemilihan, dan tentu saja sukses untuk mereka ya. Saya Dina Ahmad pamit, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tahu nggak Ibu teh berita terbaru? Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini? Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi. Bah,
zaman sudah maju masih sajanya korupsi. Iya Bu, ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa? Hah, gara-gara apa pula tuh Bu? Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek Bu. Bah, itu kan namanya gravitasi kan Bu? Gratifikasi Bu, gratifikasi.